kayak saya selalu bilang kan sama kakak, saya selalu ngomong kayak gini, Kak, berat loh Kak jadi dokter di daerah pedalaman tuh beneran berat. Karena apa ya? Karena kamu selalu nyaranin nih, rujuk kayak gitu. Tapi kamu mikir dia tuh nggak mau berangkat karena apa? Mungkin karena biayanya, mungkin karena nggak punya tempat tinggal kayak gitu. Jangan, namanya puskesmas tuh gini Kak, puskesmas itu bukan hanya kuratif, bukan hanya rehabilitatif, tapi kita lebih ke preventif, pencegahan. Makanya CKG itu sangat banget membantu kita. Kita mau ke Bupul, puskesmas. Jauh jaraknya Kak? Jaraknya 200 kilo. Biasanya kalau dari Merauke ke Bupul kita bisa sampai 2 jam. Karena ini jalan rusak, bisa sampai 3 jam. Banyak nih kayak kondisi kayak gini Kak? Banyak, kondisinya banyak. Malah ada yang parah juga, maksudnya agak panjang juga. Mobil Kalau tanam hujan ya. beres dong ya. Hujan hancur sekali ini, setengah mati. Esther, kau rumah di mana ini? Rumahnya di dalam. Papua Negara? Gimana Dok persiapannya? Udah siap ya? Sudah. Oke. Hari ini kita pemeriksaan di Posyandu, lanjut dengan pemeriksaan jemput bola di 2 pasien yaitu TB dengan hipertensi yang belum pernah kontrol dan mungkin kesusahan juga untuk melakukan pemeriksaan lanjut di Merauke karena memang kondisi ekonomi yang sulit, jadi kita tidak bisa memaksakan. Nah inilah gunanya untuk kita pemeriksaan kesehatan gratis ya, karena peran nakes sangat dibutuhkan untuk kondisi-kondisi ekonomi yang memang tidak bisa gitu untuk kita paksakan yang harus ke Merauke begitu. Udah beres, siap? Oke, sudah. Oke, kalau gitu. Teman-teman yang lain gimana? Udah pada siap? Nggak ada yang kelupaan ya? Soalnya kan kita perginya jauh kan, nggak mungkin kalau misalkan ada yang lupa terus kita harus balik lagi. Mantel, ini kondisinya hujan, kita harus semangat, harus siap. Oke. Oh iya, nenek suster. Biasa. Dia Cari nenek suster. biasa tuh. Semua kan kemarin suster sudah ingatkan di gereja bahwa besok hari Rabu tanggal 9 Pak ada pengobatan gratis. Cuma ada yang batuk-batuk lama kan tidak? Tidak ada. Lagi. Suka sesak napas. Kalau yang kirinya tuh Iya, jadi begini Maya. Mama punya paru-paru ini, yang sebelah kiri kan bagus, yang sebelah kanan dia agak berkurang. Itu sudah Mama bilang batuk itu karena asap tubuh. Kita
sekarang mau ke salah satu pasien. Ini kalau misalnya kita lihat, ini jalannya sama sekali nggak pernah dilalui sama mobil. Jadi sebab itu kita punya kendaraan di sini, kita tinggalkan. Kita akan berjalan kaki kurang lebih sekitar 1-2 km. Kemudian ya semoga aja, karena ini hutan ya, nggak ada babi-babi lewat. Tapi di sini kayaknya orang-orangnya udah biasa sih ketemu babi-babi ya. Perlindungan diri, kalau pokoknya cari pohon lah terdekat gitu aja. Karena kita nggak bawa alat dan senjata tajam gitu. Timbangan dengan pengukur tinggi. Permisi, sore, Mama. Oke, Mama. Ya, kita dari puskesmas ini. Aduh, gitu ya. Oke. Bagaimana, Ma? Kabar sehat? Perkenalkan, nama saya Frederikus Jeslimjai. Saya lahir di Bupul 22 Mei 2004. Saya rasa kecewa saja karena sakit ini saya bisa batal itu atau berhenti dari saya punya karir itu. Bulan 6. Iya. Setiap habis bulan mereka datang cek kontrol loh. Jadi periksa berat badan, periksa darah. Mereka sarankan harus begini, harus begitu, minum obat terang rajin. Dari CKG ini saya bisa bangkit lagi untuk kembali ke saya punya pendidikan yang saya kasih tinggal selama ini karena sakit, dan juga saya dari CKG saya sangat berterima kasih untuk bisa membantu saya, akhirnya saya sembuh dan saya akan berusaha untuk melanjutkan karir saya itu latihan renang kembali. Kalau saya lihat jendelanya sering dibuka kah tidak? Tidak pernah dibuka. Oke, lanjut lagi. Itu juga beresiko. Saya punya saran untuk mungkin jendela bisa dibuka atau sirkulasi udara di sini ditambah begitu. Nah, jika dia positif dia akan berwarna merah, dan jika negatif dia akan berwarna biru. Itu nggak akan sembuh ketika satu orang tidak diobatin. Jadi penting banget kita mutusnya itu dari lingkungan sekitar gitu. Satu sakit ini semua harus sembuh. Karena apa? Biasanya dewasa menularkan kepada anak-anak. Jadi tempat mandinya di sana, di kali kecil itu. Sungai Bapak kecil. biasa mandi di situ ya? Ya, Bapak biasa mandi di situ. Alam tuh, alam jadi segar. Iya. Pakai deterjen kah? Iya. Pernah panas sama Bapak? Tidak. Karena Bapak dari dulu, dari tahun 90-an sudah mandi pakai ini. Panas, karena Bapak berpikir kumannya mati karena ini kan panas dia. Ini. Kak, Ya, air di sini kah? iya ambil air sini. Baru bikin? Ini kan sumur, jadi kita ambil air di sini untuk masak, untuk minum. Jadi biasanya pakai air untuk mau minum.
Jadi dengan adanya ini itu sangat membantu kita, terutama dokter. Kayak percuma kita kasih obat tapi kita nggak punya inti masalahnya. Contoh, saya kasih obat anti nyeri, loh dia lo masalahnya asam urat, kan percuma nggak Kak? Ya yang diobatin kan asam uratnya. Sekarang mau deteksi asam uratnya gimana kalau nggak ada bahan-bahannya apa segala macam. Nah itulah dengan adanya pemeriksaan kesehatan gratis ini kita terbantu banget Kak. Sekarang saya pikir harus merubah paradigma ya, mindset pelayanan kesehatan kita terutama di misalnya di FKTP, fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, itu harus fokus pada upaya-upaya yang bersifat promotif ya, bersifat preventif ya. Memang di sini kami sangat membutuhkan kesehatan, karena di sini kita sering dapat sakit-sakit, batuk beringus. Karena paling penting, apalagi kendaraan kita di Bupul Kampung ini, tidak semua punya ada. Supaya kita di dalam kampung bisa tahu kita punya kesehatan dalam tubuh ini gimana. Asal mulanya Puskesmas Bupul ini kan pemekaran dari Kecamatan Muting. Jadi ada puskesmas di Muting itu Puskesmas Induk. Tahun 94 itu dimekarkan jadinya jadi distrik. Dibangunlah Puskesmas Bupul. Dulu memang kita punya wilayah itu ada 16 kampung. Saat ini sisa 12 kampung. Ya, jadi kampung lokalnya ada 3, terus kampung ekstranya ada 9. Pada saat ibadah, kalau ada informasi pelayanan, jadi kami selalu komunikasi lewat tokoh agamanya. Akhirnya bisa sampai. Dari keberadaan tokoh agama yang menyampaikan langsung, jadi ada keyakinan bahwa oh iya memang untuk kepentingan kita, seperti itu. Saya pikir sejalan sebenarnya dengan transformasi kesehatan yang digalakan oleh pemerintah pusat atau Kementerian Kesehatan. Ya, kami juga sekarang saya pikir harus merubah paradigma ya, mindset pelayanan kesehatan kita terutama di misalnya di FKTP, fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, itu harus fokus pada upaya-upaya yang bersifat promotif ya, bersifat preventif ya. Karena mungkin ada pepatah lama ya, mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Kalau kita lihat sendiri misalnya untuk beban biaya kesehatan, ini kan sebagian besar terkuras habis di yang pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif, rehabilitatif gitu kan. Padahal upaya-upaya yang bersifat promotif dan preventif itu murah, tetapi kembali ke tadi, paradigmanya harus kita rubah ya, untuk menjaga supaya orang tetap sehat. Sebenarnya itu lebih murah kan gitu ya. Siang Mama. Mama sehat? Sehat. Kami permisi ya Mama ya. Iyo, kami dari Puskesmas Bupul Mama. Iya. Mama lihat nih, Mama potensi 152/86. Oke. Mama tahu kah tidak? Ini tinggi kah rendah? Iya gitu.
ini tinggi. Orang normal tuh biasa 120. Nah, hebat, Mama pintar. Jadi begini, Maya. Iya. Tensi tinggi itu sebenarnya pengaruhnya banyak. Iya, betul. Bisa satu, karena kita punya pola hidup yang kurang baik. Contohnya apa? Makanan kita yang kita makan. Atau mungkin contohnya pengolahan makanan kita kan di sini biasa, ini macam minyak goreng. Mama satu kali menggoreng kira-kira mau pakai berapa kali tuh minyak goreng? Sampai apa? Sampai dia warna jadi hitam. Sakit ini, tidak bisa jalan tuh, dua-dua nih sakit. Ini sakit sulama, sebelah susah. Sulama ini yang baru. Kemarin dulu yang saya jatuh di mana kamar mandi situ tuh yang langsung tidak bisa jalan. Jatuh. Terus merayap datang. Siapa adik itu yang ngambil saya. Kita juga makan itu daun ubi itu yang malas Sayur itu tidak sayur itu makan daun ubi itu. Itu bikin ini asam urat. Iya, asam urat. Bikin asam urat. Terpaksa makan saja daun ubi itu. Yang minyak lama nih tidak usah dipakai lagi, yang bekas harus dipakai yang baru. Jadi anjuran dokter harus pakai yang baru. Bagus sekali. Dokter kalau datang supaya baik begitu. Maksud saya itu begitu. Jadi saya bilang untuk dokter kalau datang untuk saya bagus punya. Supaya saya sembuh cepat. Itu apa nih? Pak Mantri datang kasih saya bilang, itu sudah. Sama saya cepat sembuh. Dengan adanya program dari Presiden Prabowo cek kesehatan gratis ini sangat bagus ya, sangat efektif. Kami ya puji Tuhan sudah dapat 21,22% cakupan dari sasaran 700 yang untuk tahap pertama. Kasus baru kami aja akibat program kesehatan gratis kami dapat 9, Pak. Gitu yang baru. Oh, TB. Aku kasih mesin baru yang lebih canggih. Mesin baru ini kayak mesin TCM, pernah dengar kan TCM ya? Baru kami aja akibat program kesehatan gratis kami dapat 9, Pak. Gitu yang baru. Oh, TB. Ya, jadi kami rencananya akan secepatnya untuk mantoks anak-anaknya. Gini, aku kasih mesin baru yang lebih canggih. Mesin baru ini kayak mesin TCM, pernah dengar kan TCM ya? Ya, Bapak. Coba ambilin yang mesin yang kecil. BTA Sputum saja, Pak. Ekonomi susah, jadinya kita susah untuk menyerahkan. Nanti kalau datang ke sini, aku kasih alat ini, kecilnya alatnya. Ini TCM kecil. Di dalamnya ada kartisnya. Kartis ini bisa buat, ini PCR, ngerti PCR dong? Biologi molekular testing gitu kan? Lebih canggih dari yang lain kan? Dari ini dia ganti-ganti kartris, saya pakai TCM, dimasukin ke reagennya kayak gini nih, tuh ya. Nanti bisa nemuin TBC, bisa nemuin HPV, nanti kedepannya bisa dengue, bisa malaria, semua macam dia virus, bakteri, parasit bisa dites pakai alat sekecil ini. Alatnya pakai listrik, bisa pakai baterai, bisa dibawa pakai motor. Jadi kalau bisa sebelum sakit ketahui dulu ada masalahnya, diberesin masalahnya, jangan sampai sakit kemudian baru diatasi masalahnya. Dan salah satu program preventif yang paling efektif adalah cek kesehatan atau
medical check up. Karena dengan begitu kita bisa tahu secara rutin kondisi kesehatan badan kita. Kalau ada yang mulai tidak sehat, salah satu di antaranya tekanan darahnya tinggi, gula darahnya naik, berat badannya berlebih, atau kemudian aktivitasnya kurang, atau ginjalnya sudah mulai berkurang fungsinya, itu bisa segera diperbaiki. Baik dengan cara minum obat, atau yang lebih bagus lagi dengan mengubah gaya hidup atau lifestyle-nya kita menjadi lebih sehat. Jadi cek kesehatan gratis ini adalah bagian dari PHTC ya, program hasil terbaik cepat dari Bapak Presiden, karena pemerintah ingin supaya masyarakat kita sehat. Jadi di dalam PHTC itu ada komponen kesehatan dari 8 ya. 8 PHTC ada komponen kesehatannya, ada 3, yaitu menyediakan rumah sakit yang baik di seluruh pelosok Indonesia, yang kedua menurunkan TBC sampai 50%, dan yang ketiga adalah pemeriksaan kesehatan gratis. Dulu itu dilakukan oleh masing-masing kan begitu ya, belum terprogram. Nah, di pemerintahan sekarang ini ada sebuah kemajuan bahwa ada upaya yang lebih terprogram untuk melakukan cek kesehatan sehingga berbagai penyakit itu bisa terdeteksi. Nah, kalau ini bisa dilakukan dengan baik dan bisa menjangkau penduduk Indonesia yang berisiko baik di daerah terpencil, di daerah 3T ataupun di perkotaan, maka kita bisa mengetahui status kesehatan kita dengan lebih cepat dan bisa melakukan intervensi. Misalnya pada mereka yang berisiko, maka faktor risiko itu harus segera dikendalikan. Bagi yang sudah terkena baru diketahui, maka kita bisa melakukan penanganan, pengobatan medis dengan secepat-cepatnya. Negara-negara yang fokusnya intervensi program kesehatannya itu ke promotif preventif, terbukti rata-rata usia hidupnya lebih panjang daripada yang fokusnya ke kuratif atau pengobatan. Dan biaya kesehatan yang ditanggung oleh negara-negara yang fokusnya di preventif itu juga jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara yang fokusnya ke kuratif. Kita lakukannya di seluruh wilayah Indonesia secara merata, dan kita beruntung puskesmas kita sudah tersebar merata ke wilayah-wilayah. Nah, tapi sama seperti vaksin kan, dia 3T apa enggak, ya dia berhak mendapatkan layanan kesehatan yang sama ya. Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gitu kan. Sosial itu kan kesehatan, pendidikan salah satu di dalamnya. Program cek kesehatan gratis ini adalah program pemerintah yang paling besar dan luas jangkauannya. Karena misalnya kalau di Kementerian Kesehatan kita ada program stunting misalnya. Stunting itu mungkin hanya 25 juta balita yang kita pakai sebagai sasaran kan. Imunisasi itu 70 juta. Vaksinasi COVID kemarin 200 juta. Program misalnya bansos mungkin berapa? 70 juta, 80 juta. Program misalnya makan bergizi gratis, mungkin berapa? Segitu juga ya, 80. Saya rasa masih di bawah 100 juta. Tapi program cek kesehatan gratis ini sasarannya adalah 280 juta masyarakat Indonesia. Jadi seluruhnya di 7.000 pulau yang berpenghuni. Nah, kaitan dengan sistem rujukan, nah ini memang akan kembali kepada sejauh mana sistem rujukan ini kita kembangkan. Misalnya dari tingkat pelayanan primer di puskesmas, pustu, kemudian masuk ke rumah sakit
daerah kan begitu ya. Nah, apakah rumah sakit daerahnya sudah memiliki peralatan dan SDM-nya, dokter spesialis yang bisa menangani, atau kalau tidak mampu ke tingkat yang lebih tinggi ke provinsi dan bahkan ke pusat. Nah, tetapi yang titik tekannya adalah penemuan kasus itu lebih baik dibandingkan kemudian orang datang dalam keadaan sudah sakit, dan itu akan sangat mahal dan menyakitkan proses penyembuhannya seperti itu. Jadi yang harus kita lakukan adalah CKG ini menunjukkan adanya masyarakat yang misalnya kurang sehat. Dengan demikian kebutuhan pelayanan ada di situ, sehingga dengan demikian juga bisa menjadi sebuah need assessment, input untuk melakukan perbaikan sistem pelayanan kita. Oh,